Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak kita semua untuk mencoba mendalami ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 1-3 untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang kandungan Al-Quran yang akan saya sampaikan berdasarkan hasil bacaan terhadap beberapa tafsir yang menjadi rujukan. Kemudian kita ringkas di antaranya tafsir Al-Muyassar, tafsir Taisirul Karimur Rahman oleh Syekh As-Sa'di, tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Fathul Qadir, dan lain-lain. Itu rujukannya. Dan tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan bacaannya terlebih dahulu. Simak dengan baik bacaannya dari Syekh Misyari Rasyid, Imam Masjidil Haram. Kita dengarkan dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Oke, alhamdulillah cukup. Kita sudah mendengarkannya, dan kita silakan mencoba mengulang-ulang cara membacanya sendiri di rumah. Saya mengulang membacanya secara berlafaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Mohon maaf, nafas kurang memadai. Kita lihat artinya perkata ya. Lam artinya tidak. Yakun akan ada. Jadi lam yakun tidak akan ada, atau yakun bisa diartikan akan terjadi. Jika dibaca menjadi satu, lam yakun tidak akan ada atau tidak akan mungkin terjadi. Ya, tidak akan mungkin. Ya. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, ingkar, sesat, ya, mengingkari kebenaran, mengingkari tauhid. Mereka itu adalah
Orang-orang kafir, para penganut ateisme. Orang kafir itulah orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, tidak percaya kepada akhirat, kepada adanya surga, neraka, siksa kubur, dan lain-lain. Itulah orang kafir. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang sesat, yang ingkar, yang mengingkari kebenaran, yang mengingkari tauhid, para penganut ateisme, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya pada surga, neraka, siksa kubur, dan lain-lain, ya. Ya, mereka itu tidak mungkin terjadi pada diri mereka. Ya. Siapa orang-orang kafir itu? Yaitu dari, atau dari golongan, atau dari kalangan, atau baik itu dari, ya gitu ya. Baik itu dari orang-orang kafir, dari pemilik, ahli itu pemilik, pemegang Alkitab, kitab, Taurat, Injil, Zabur. Ahli kitab adalah orang yang masih memegang kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Orang-orang yang masih berpegang kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, yaitu Musa, Daud, Isa, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Mereka ahli kitab. Meskipun kitab yang mereka pegang ini sudah banyak mengalami pemalsuan di dalamnya. Mereka tidak mungkin tidak mungkin terjadi pada diri mereka ini, ya. Apa yang tidak mungkin? Nah, nanti. Selain ahli kitab, yang tidak mungkin juga, siapa? Wal musyrikin. Mereka ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dan wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, dan kaum paganis yang menyembah berhala dan benda-benda mati. Musyrikin termasuk di dalamnya penganut animisme dan dinamisme, ya, meyakini benda-benda itu memiliki roh, memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi manusia, kehidupan manusia. Mereka semua ini ahli kitab, musyrikin ini tidak mungkin terjadi pada diri mereka mufakina, untuk terlepas, untuk terbebaskan, untuk bisa merdeka, bisa meninggalkan, melepaskan, membebaskan diri, atau meninggalkan keyakinan mereka yang sesat itu, ya, kafir dan musyrik itu, serta kemusyrikan dan kekafiran mereka yang salah selama ini, yang mereka jadikan cara hidup dan cara berpikir mereka. Mereka tidak akan bisa merubah haluan berpikir mereka kepada yang baik dan yang benar. Itu maksudnya seperti itu, ya. Hatta, sehingga sebelum atau sampai apa? Sebelum apa? Tiahum, Datang kepada mereka. Apa yang datang mereka? Al-bayyinatu, bukti yang nyata, bukti yang jelas, bukti yang menguatkan, bukti yang nyata yang bisa menguatkan keyakinan mereka untuk kemudian memilih, memeluk, dan meyakininya, serta menjadikannya sebagai panduan hidup. Maka akan terjadi perubahan pada diri mereka. Jika mau, ya, jika mereka
bisa mengkajinya dan mendalaminya, kemudian mempelajarinya dengan baik, kemudian mengamatinya dengan benar, ya. Meskipun tidak semua mereka itu kemudian mau mencerna dengan baik, sehingga ada yang berubah dan ada juga yang masih bertahan dengan keyakinan, dengan cara pandang, pola pikir yang lama, yang salah, yang keliru, dan yang sesat. Jadi ada yang berubah, ada yang tidak. Itu nanti ada ayatnya sendiri itu ya. Sudah disodorin yang benar, yang mereka tunggu, tapi malah mereka memilih yang lama, tetap bertahan dengan yang lama, pola pandang lama ya. Al-bayinah, yang bukti yang nyata, bukti yang jelas, bukti yang menguatkan, bukti yang nyata yang bisa menguatkan keyakinan mereka untuk memilih, memeluk, dan meyakininya dan menjadikannya sebagai panduan hidup. Itu apa yang dimaksud? Yaitu dijelaskan di sini, al-bayinah dimaksud adalah Rasulun, sang Rasul, seorang Rasul, sang utusan Tuhan, seorang utusan Allah, seorang utusan Tuhan untuk menyampaikan risalah Tuhan, risalah Allah. Rasul tadi Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam kitab-kitab suci mereka, Zabur, Taurat, Injil. Min dari Allah, minallah yang datang dari Allah, minallah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya yatlu, yang akan membacakan, yatlu, yang akan mengajarkan, suhufan. Apa yang diajarkan? Suhufan, lembaran-lembaran. Apa yang diajarkan? Ajarkan itu adalah wahyu dalam bentuk lembaran-lembaran. Lembaran apa? Muto yang bagaimana? Yang mutahharatan, yang suci, yang mutahharatan, yang disucikan, ya, yang bersih dari kebatilan, mutahharah yang bersih dari ketercelaan, mutahharah yang bersih, suci dari kekurangan, mutahharah yang bersih dari kesalahan dan kepalsuan. Nah, itu bersih. Yang bersih dari ajaran yang menyesatkan dan membahayakan kehidupan manusia dan alam semesta ya ini ya. Jadi suhufan yang dimaksud adalah lembaran-lembaran yang disucikan. Mutahharah, lembaran yang disucikan itu adalah Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam lembaran-lembaran tersebut ya, di dalam lembaran-lembaran itu ada kutubun, terdapat kitab-kitab. Maksudnya terdapat isi daripada kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Ada kesamaan visi di dalam kitab-kitab tersebut ya, seperti itu ya. Yang isinya itu qayyimatun, yang lurus ya. Qayyimatun yang lurus, qayyimatun yang sangat berharga ya, yang sangat bernilai ya. Di dalam lembaran-lembaran yang suci ini terdapat hukum-hukum, aturan hidup, panduan hidup, konsep hidup yang lurus, yang adil, yang benar, yang mengajarkan tauhid dan akhlak-akhlak atau moral yang terpuji. Moralitas yang terpuji, yang sesuai dengan kebutuhan fitrah manusiawi ya. Manusia, fitrah, kebutuhan fitrawi manusia.
yang isinya mengajarkan cara memahami konsep tentang Tuhan, tentang penghambaan diri, tentang akhirat, tentang hakikat kehidupan ini secara benar, dan lain sebagainya. Nah, itu isinya ya. Ini lembaran wahyu tadi ya, kelewatan. Nah, itu apa namanya arti perlafat yang kemudian dari penjelasan, taman penjelasan itu saya ambil dari beberapa referensi, misalnya diantara tadi tafsir Taisirul Karimur Rahman oleh Syekh Asy'adi, yang dimaksud dengan orang-orang kafir dari ahli kitab itu adalah minal Yahudi wan Nasoro, Yahudi dan Nasrani itu dia ini ya. Sedangkan orang musyrik wal musyrikin adalah min sairi asnafil umam, dari semua umat ya, umat bangsa manapun yang memiliki aliran pemikiran yang dalam meyakini tentang adanya Tuhan itu cenderung musyrik, artinya menyembah selain Allah, atau selain mengakui adanya Allah masih meyakini hal-hal yang lain. Nah, jadi ini Sairil Asnaf ini ya, paganisme ya, dan animisme, dinamisme ya, dan seluruh aliran-aliran agama yang tidak datang dari Allah, yang itu merupakan budaya manusia, hasil budaya manusia saja, bukan wahyu gitu ya, seperti itu. Ya, tidak mungkin apa orang kafir itu mufakina itu untuk melepaskan diri dari kufrihim, dari kekafiran mereka, dari pola pikir yang kafir tersebut, yang mengingkari adanya Allah, akhirat, surga dan neraka. Mereka tidak percaya, mereka itu diantaranya yang ateis ya, dan lain sebagainya. Selain yang kafir dimaksud adalah Yahudi Nasrani ya, kafir Yahudi Nasrani itu mengingkari Rasulullah, mengingkari Al-Quran, dan mengingkari Al-Quran yang sebenarnya itu juga dari wahyu Allah, sebagaimana Injil, Taurat dan Zabur yang mereka pegangi sama ya. Wadolalihim, dan mereka tetap tidak bisa lepas dari kesesatan mereka, dari cara pandang yang sesat, pola pikir yang sesat itu. Alladzihum alaihi, yang mereka yakini, yang mereka pegangi ya. Mereka jadikan apa landasan berpikir ya. Maksudnya la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim. Mereka itu ya akan tetap begitu, akan tetap berada di dalam kesesatan mereka. La yaziduhum mururus sinin illa kufra. Ya, semakin bertambah tahun ya, bertambah terus perubahan waktu ya, tidak akan menambah apa-apa bagi mereka kecuali hanya tambah kafir saja ya. Hatta ya'tiyahumul bayyinah, sebelum datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas, keterangan yang nyata ya, maksudnya al-wadihah yang jelas, al-burhan as-sati ya, bukti yang jelas, yang nyata ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-bayyinah tersebut? Summa fassara tilkal bayyinata, kemudian di ayat selanjutnya di sini Allah memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan al-bayyinah itu. Maka Allah berfirman, faqala rasulun minallah. Mereka itu adalah al-bayyinah, itu adalah Rasul dari Allah, Nabi Muhammad arsalahullah, yang diutus oleh Allah yad'un nasa, untuk menyeru manusia
untuk mengajak manusia ilal haqqi, kepada cara pikir yang benar, kepada kebenaran, cara berpikir yang benar, pola pandang yang benar, keyakinan yang benar, cara hidup yang benar, cara ibadah kepada Tuhan yang benar, cara hidup yang benar. Wa anzala alaihi kitaban. Nah, Allah menurunkan kepada beliau Rasul tersebut kitaban, ya, kitab panduan hidup, ya, yatlu yang dibacanya, yu'allimun nasa liyu'alliman nasa, dia bacakan itu dalam rangka mengajari manusia al-hikmah. Nah, hidup yang bijaksana, kebijaksanaan, ya, sunnah sesuai dengan ajaran Rasul, wayuzakihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka dari apa? Dari kesyirikan, dari kemaksiatan kepada Tuhan, dari pola pikir, pola pandang yang salah tentang Tuhan dan kehidupan, tentang dunia dan akhirat yang salah. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dan mengeluarkan mereka, ya, membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, artinya menuju kebenaran, ya, tidak gelap. Orang gelap itu tidak punya pandangan hidup, artinya pandangan hidupnya nggak jelas, ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu Allah kemudian berfirman, yatlu suhufan mutahhar. Si Rasul itu membaca suhuf-suhuf yang suci, ya, yang suci, yang mahfuzatun an kurbani asyayatin, yang terjaga dari didekati oleh setan, nah, artinya dicampuri oleh setan. La yamassuha illal mutahharun, yang tidak akan menyentuh suhuf yang suci itu kecuali orang-orang yang suci jiwanya, pikirannya. Li'annaha fi a'la ma yakunu minal kalam, karena suhuf yang mutahhar, yang suci itu berada di, itu merupakan kalam yang paling tinggi, ya. Paling tinggi, tidak ada, karena itu wahyu, tidak ada yang bisa menandinginya, karena itu wahyu, ya. Walihada, karena itu qala anda, Allah berfirman mengenai suhufan mutahharah itu, fiha, di dalamnya, fitil kasuhuf, di dalam suhuf itu kutubun, ada kutub, undang-undang, isi kitab-kitab, ya, qayyimatun, yang lurus, yang berharga, yang bernilai tinggi, yang mengandung value yang tinggi. Apa itu? Akhbarun shadiqah, informasi, ilmu, pelajaran yang benar. Wa awamirun, ya, adilatun. Ada di sana itu adalah perintah-perintah yang adil, tahdi ilal haqqi, yang menunjukkan kepada kebenaran, kepada cara hidup yang benar, cara berpikir yang benar, cara pandang yang benar, tentang apa saja, wa ila thoriqin mustaqimin, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus yang tidak mencelakakan, lurus sampai bisa ke surga, ya. Fa idza ja'atuhum hadhil bayyinah, kalau sudah datang penjelasan yang nyata ini, yang jelas, ini sudah sampai, fahina idzin yatabayyanu, maka akan jelas ketika itu, thalibul haqqi, siapa yang benar-benar ingin mencari kebenaran, kemudian untuk menjalani kebenaran, cara hidup yang benar, mengikuti yang benar itu, akan jelas. Mimman, daripada orang yang laisa lahu maqsadun fi talabi,
nanti akan berbeda antara orang-orang yang betul-betul ingin menemukan kebenaran dan ingin hidup dengan cara yang benar itu, sesuai petunjuk yang benar itu, dibanding orang-orang yang dia tidak ada tujuan sama sekali untuk mendapatkan kebenaran itu, untuk mencari kebenaran itu. Walaupun sudah ditunjukkan, ia nggak mau berubah. Nah, laku, halaka ya laku, maka binasalah. Man halaka, orang yang binasa. An bayinatin, meskipun sudah datang penjelasan yang nyata. Wa yahya man hayya an bayinatin, dan hiduplah orang yang hidup setelah datang keterangan atau bukti yang nyata. Itu artinya yaitu tadi, ada orang yang celaka, ada orang yang sudah datang petunjuk kepadanya tetapi tetap masih memilih hidup yang salah, yang mencelakakan. Ada juga orang yang mau berubah setelah mendapatkan kebenaran dan dia berubah dan mengikuti yang benar itu. Sebagaimana kita lihat misalnya di Jepang itu ada yang selama ini mereka hidup dengan cara yang salah dalam meyakini tentang Tuhan, tentang kehidupan. Itu ada di antara mereka yang bisa menemukannya setelah mempelajari Al-Quran. Misalnya Mr. Sugimoto ya, itu kemudian menjadi dai kondang di Jepang, itu di antaranya, dan masih banyak lagi selain beliau menyampaikan itu. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mengingkari tauhid, mengingkari eksistensi Tuhan, mengingkari Allah, adanya Allah, mengingkari eksistensi akhirat dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang keliru dalam memahami konsep tentang Tuhan, tentang penghambaan diri, tentang akhirat, tentang hakikat kehidupan ini. Mereka adalah para ahli kitab, orang-orang yang masih pegang kitab yang menjadi panduan hidup, namun kitab mereka itu sudah terjadi pemalsuan dan perubahan yang menyesatkan mereka. Dan mereka itu, ini kurang ya, dan mereka itu juga adalah orang-orang musyrik, kaum paganis, penyembah berhala, serta kaum penganut ateisme yang tidak meyakini tentang adanya Tuhan, keberadaan Tuhan, akhirat dan lain sebagainya ya. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan panduan hidup sebenarnya. Orang-orang yang hidup tanpa bimbingan menuju kebenaran hakiki, jadi mereka orang bingung ya. Cara pandang mereka itu membingungkan juga, karena bingung kehidupannya, mereka membuat kerusakan ya. Mereka tidak akan mau merubah keyakinan mereka, tidak merubah haluan berpikir mereka sebelum ada bukti yang nyata yang bisa merubah keyakinan, pola pikir, cara pandang mereka ya. Mereka perlu, oleh karena itu maka perlu diutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya sesuai dengan apa yang mereka baca di dalam kitab suci mereka ya, yang akan membacakan suhuf-suhuf yang bersih dari kebatilan dan ajaran moral yang tercela, yang mengajarkan hukum, yang di dalam suhuf itu mengajarkan hukum-hukum yang lurus, yang adil, yang benar, yang Allah turunkan, yang mengajarkan tauhid dan akhlak atau moralitas yang tinggi, yang terpuji, ya, gitu ya. Yang mengajarkan cara memahami konsep tentang Tuhan, tentang penghambaan diri, tentang akhirat, tentang hakikat kehidupan ini secara benar, ya. Nah, maka ini pelajaran yang kita bisa ambil dari 3 ayat itu, bahwa cara pandang yang salah, kafir, ya, hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, maka harus dicegah, harus dirubah caranya. Ajarkan, tunjukkan yang benar yang datang dari Allah.
Tuhan yang maha benar, yang paling tahu mana yang benar dan yang salah. Dan ajaran itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Maka tugas kita adalah mari kita ajarkan Al-Quran ini kepada umat ini supaya mereka mendapatkan pencerahan. Karena Al-Quran itu adalah nurun, cahaya yang menerangi kehidupan, menerangi jiwa, menerangi kalbu, mencerahkan pikiran. Nah, nun wal qalami wa ma yasturun. Demikian, terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya. Atas segala kekurangan, mohon maaf dan astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegur sapa, kami tunggu dari teman-teman semua, ikhwan dan akhwat sekalian. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.